Setahu saya yang ngajak orang lain ngasah golok bukan saya. Islam, saudara asah golok yang tajam. Saudara asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai, tenang, silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang, betul. Tapi kalau mereka mau bikin huru-hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, takbir. Yang mengkafirkan kelompok lain bukan saya. Yang mentauhidkan Pancasila bukan saya. Yang mengatakan Pancasila ada di pantan Bung Karno bukan saya. Yang mengatakan istananya istana iblis, lalu presidennya goblok, Polri-nya dajjal, yang mengatakan itu seingat saya bukan saya. Yang mengatakan Gus Dur buta mata buta hati juga bukan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Viral pernyataan terbaru dari Kiai Marzuki Mustamar pasca melakukan pengajian di Jawa Timur, yang sebelumnya kita sudah tahu semua bahwa mereka para Bani Dobol, khususnya para Mukibin Kelambak Lawi, yakni ormas terlarang FPI, itu melakukan pemblokiran terhadap ceramah yang akan dilakukan oleh Kiai Marzuki Mustamar melalui surat yang dikeluarkan oleh pimpinan wilayah FPI Jawa Timur. Pertanyaan yang muncul kemudian, apa sih yang membuat para Kelambak Lawi ini melalui FPI-nya mengeluarkan surat pelarangan tersebut? Karena kalau asumsi yang dibangun adalah jangan sampai terjadi konflik horizontal antara masyarakat, justru sebaliknya. Pak Rizik Syihab lah yang sebenarnya oknum yang paling banyak membuat masalah dan berpotensi membuat kegaduhan di negeri ini dengan fakta-fakta yang ada selama ini. Ya tentu bagi kita semua paham persis bahwa Kiai Marzuki Mustamar ini diperlakukan demikian karena ditakutkan akan membahas soal nasab di dalam pertemuan tersebut. Seperti apa pernyataan dari Kiai Marzuki Mustamar tersebut? Karena diwawancarai oleh Pada Suka TV, ini kita simak secara bersama-sama. Dan informasi dari aparat memang juga ada. Tadi malam pas kami pengajian, aparat juga pada datang dalam jumlah nggak kayak biasanya. Kemudian dampak dari penolakan itu, bansernya yang hadir juga banyak, lalu Pagar Nusa juga banyak, kemudian teman-teman PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia juga banyak, lalu LS juga banyak. Nah, cuma fisiknya surat penolakan itu sendiri kami nggak melihat. Benar apa enggaknya, wallahu alam. Cuma kesimpulan saya kalau melihat kayak begitu, lalu aparat juga bilang itu penolakan itu memang benar-benar ada. Ya baik, kalau boleh tahu apa alasannya isu yang beredar bahwa DPW FPI Surabaya itu menolak kehadiran atau ceramah Romo Yai Marzuki? Apakah terkait dengan materi ceramah yang mengulas tentang nasabah baib atau bagaimana Romo Yai? Kami nggak tahu. Mereka hanya beralasan Surabaya yang sudah kondusif, yang sudah tenang, damai, jangan diusik, intinya begitu. Kayaknya kehadiran saya itu khawatir merusak perdamaian, seakan-akan kayak begitu. Kami sendiri andai sempat ngomong langsung kepada pihak FPI, kepingin mengatakan sebetulnya apa ada sikap saya, keputusan saya
ceramah saya yang menimbulkan perpecahan, yang menimbulkan permusuhan. Apa saya pernah mengajak orang bermusuhan? Apa saya pernah mengkafirkan orang lain? Apa saya pernah menyesatkan orang lain? Apa saya pernah mengajak jamaah mengasah golok? Apa saya pernah mengajak jamaah mempersiapkan senjata? Seingat saya nggak pernah. Kalau terlalu khawatir dengan kehadiran saya, khawatir menimbulkan kekisruan. Nah, yang gampang kisruh, yang sensitif itu pihak saya kah atau pihak yang lain? Kami ingin bertanya seperti itu sebetulnya. Andai bisa bertemu ya. Setahu saya, yang ngajak orang lain ngasah golok bukan saya. Yang mengkafirkan kelompok lain bukan saya. Yang mentauhidkan Pancasila bukan saya. Yang mengatakan Pancasila ada di pantat Bung Karno bukan saya. Yang mengatakan istananya istana iblis, lalu presidennya goblok, Polri-nya Dajjal, yang mengatakan itu seingat saya bukan saya. Yang mengatakan Gus Dur buta mata buta hati juga bukan saya. Nah, lalu kalau ceramah atau kehadiran penceramah dikhawatirkan menimbulkan kekisruhan perpecahan, yang dikhawatirkan timbul perpecahan itu yang penceramah kayak begitu atau penceramah yang enggak seperti itu. Kami juga enggak ngerti ya, karena enggak sempat ketemu ya. Baik, Romo Yai, apakah kemudian pengajian yang kemarin berjalan secara lancar ketika Banser turun, Paganusa turun, dan Pak Yai tetap bisa berceramah? Atau bagaimana, Romo Yai? Kami ceramah dengan tenang, dengan damai, aman, lancar. Materi tersampaikan, terserap dengan baik. Kemudian teman-teman sahabat Banser juga dari Laskar Sabilillah, dari Paganusa dan aparat kepolisian juga sigap. Bagaimana sejak kami turun dari panggung sampai masuk mobil, lalu kanan kiri mobil, depan belakang dipenuhi teman-teman tim pengamanan sampai keluar jauh, itu luar biasa. Kami sampaikan luar biasa teman-teman Banser, Paganusa, Laskar Sabilillah, PWI, ada juga PSHT, ada juga dari Bonek. Kami sampaikan terima kasih. Mereka seakan benar-benar terlatih dan profesional melakukan pengamanan dalam situasi-situasi tertentu. Luar biasa. Hanya memang rupa-rupanya ada kesepakatan dari pihak pihak mereka mungkin dengan pihak takmir atau panitia yang dimediasi aparat kepolisian, hadir boleh tapi jangan bahas nasab. Ketika acara makan-makan sebelum naik panggung, kami juga dipesan oleh aparat kepolisian, juga oleh panitia, oleh ketakmiran, supaya nggak bahas nasab. Ya kami juga nggak bahas. Saya kira jelas ya, jadi ada pernyataan yang terakhir yang saya kira ini sangat penting untuk kita bahas. Yakni ketika Pak Kiai kemudian ditemui oleh pihak aparat bersama dengan takmir masjid untuk bagaimana supaya di dalam pembahasan di mana pada saat ceramah nanti beliau tidak diharapkan untuk membahas soal nasab. Nah, di sini saya kira jelas ya bahwa memang
takmir masjid ini ya kalau boleh dikatakan dia termasuk orang-orang yang sudah ketularan sebenarnya penyakit mukibin, takut membahas soal nasab, termasuk polisinya. Padahal sesungguhnya kalau bicara soal nasab itu adalah satu keilmuan, satu cabang ilmu pengetahuan fikih, di mana membahas soal sisilah seseorang. Apalagi sisilah yang dibahas ini adalah sisilah yang sangkut pautnya sampai kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saya kira siapapun itu orang Islam penting untuk mengetahui ini. Jangan sampai kemudian kita ini dipaksakan untuk yakin terhadap orang bahwa orang ini cucu Rasulullah sementara nasabnya tidak terkonfirmasi tersambung. Itu kan sangat berbahaya. Apalagi kita tahu sendiri bahwa klaim-klaim cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hari ini yang dimainkan oleh mereka para oknum kelam Ba'lawi jelas sekali motivasinya. Sudah banyak fakta dan data yang muncul di publik. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh takmir masjid dan pihak kepolisian yang mencoba menahan laju pembahasan nasab pada saat Kiai Marzuki Mustamar ceramah, saya kira ini salah satu bentuk yang nyata ya bahwa betapa banyak orang hari ini yang terjangkiti virus kelam Ba'lawi, termasuk pak polisinya ini. Saya mohon maaf ya, padahal mestinya polisi mendukung pembahasan ini sebagai salah satu bentuk bagaimana supaya tidak terjadi penyumbatan pengetahuan di tengah-tengah masyarakat kita. Karena sesungguhnya kemajuan satu agama, kemajuan satu bangsa itu sangat ditentukan oleh akal sehat, oleh ilmu pengetahuan. Ya, termasuk soal klaim-klaim nasab ini yang harus memang dituntaskan secara ilmiah berdasarkan diskusi-diskusi yang harus selalu ditampilkan ke publik sehingga masyarakat sadar bahwa betapa memang selama ini mereka dikibuli oleh oknum-oknum kelam Ba'lawi yang melakukan dirinya sebagai suriat Rasulullah padahal nasabnya tidak tersambung. Inilah situasi yang dihadapi hari ini sahabat ya. Tetapi apapun itu kita bersyukur karena acara tersebut sukses dan para mukibin yang mereka adalah FBI itu tidak muncul di lokasi ya, boleh jadi takut ya karena ada ratusan banser, Ansor, Laskar Sabilillah, PWI dan Pagar Nusa di lokasi mengamankan acara tersebut. Demikian sahabat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.